Manajemen Syok UPKSD MKEMENKES Poltekkes Semarang. Pendahuluan. Presentasi ini membahas tentang manajemen syok sirkulasi. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pompa, pembuluh darah, pipa, dan darah, cairan. Gangguan atau kekurangan pada salah satu komponen ini dapat menyebabkan penurunan atau bahkan kegagalan aliran darah ke jaringan. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani pasien dengan gangguan sirkulasi. Secara khusus, peserta diharapkan mampu 1. Menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem peredaran darah. 2. Mengidentifikasi tanda dan gejala syok. 3. Mengidentifikasi berbagai jenis syok. 4. Melakukan kontrol perdarahan. Pengertian syok. Syok didefinisikan sebagai kondisi ketika jaringan tubuh tidak menerima cukup oksigen dari darah. Jenis-jenis syok. Presentasi ini membahas berbagai jenis syok, termasuk syok kardiogenik, disebabkan oleh gagal jantung, seperti tamponade jantung, trauma tumpul jantung, disfungsi miokard, dan pneumotoraks tegang. Syok anafilaktik, septik, neurogenik. Syok anafilaktik, disebabkan oleh reaksi alergi yang parah. Syok septik, disebabkan oleh infeksi yang parah. Syok neurogenik, disebabkan oleh kerusakan pada sistem saraf. Syok hipovolemik, hemoragik, disebabkan oleh kehilangan darah yang signifikan, seperti akibat trauma abdomen atau trauma ekstremitas. Penilaian dan penanganan syok. Presentasi menekankan pentingnya pengenalan dini dan penanganan syok. Pendekatan sistematis untuk penanganan syok meliputi diagnosis, meliputi penilaian tanda-tanda perdarahan, inspeksi membran mukosa, palpasi suhu dan denyut nadi, dan evaluasi tanda vital. Kontrol perdarahan, teknik yang digunakan meliputi penekanan langsung, penekanan titik, dan elevasi. Resusitasi cairan, 2 kateter 4 berukuran besar, 14G, harus dimasukkan. Cairan kristaloid hangat, RL, harus diberikan, 1-2 L untuk dewasa, 20 ml per kilogram untuk anak. Kateter Foley harus dimasukkan untuk memantau produksi urin. Evaluasi, pantau tanda vital secara berkala, warna membran mukosa, suhu, denyut nadi, dan produksi urin. Penanganan syok secara umum. Presentasi menekankan pentingnya pendekatan komprehensif untuk penanganan syok, termasuk mempertahankan jalan napas dan memberikan oksigen, mengendalikan perdarahan, mengganti volume darah yang hilang, segera mengevaluasi kebutuhan intervensi bedah. Kesimpulan, presentasi ini diakhiri dengan ringkasan poin-poin penting dan pengingat tentang pentingnya pengenalan dini, penilaian cepat, dan penanganan syok yang tepat. Informasi tambahan, presentasi ini mencakup informasi terperinci tentang cara menghitung volume darah yang diperkirakan, EBV, dan kehilangan darah yang diperkirakan, EBL, berdasarkan usia pasien, berat badan, dan kelas syok. Presentasi juga membahas kontraindikasi untuk pemasangan kateter Foley. Aplikasi potensial. Presentasi ini dapat digunakan untuk melatih tenaga kesehatan tentang penanganan syok sirkulasi. Presentasi ini juga dapat digunakan sebagai alat referensi untuk tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien dengan syok.